Kalau BEM itu kan kita kerja otak dan kerja fisik juga ya. Iya, benar-benar. Nggak bukan untuk mencari model. Jadi cara jalan itu nggak ada dalam penilaian. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Leni Maria. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Leni. Nah, di tips yang kedua, kita akan membahas langsung tips masuk BEM bersama Demisioner Presiden Mahasiswa tahun 2018. Ini dari Politeknik Negeri Bali ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tonton di part yang pertama, itu ada seputar pengalaman masuk BEM dan kenapa kita harus masuk BEM, dan ya simpulannya itu keuntungannya masuk BEM ya. Itu ada di video aku sebelumnya, mungkin teman-teman boleh cek. Dan sekali ini kita langsung ya, bagaimana cara biar kita bisa diterima di BEM kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk BEM, tonton video ini sampai habis ya. Oke, halo nih Kak Tami. Ini udah jauh banget nih pembahasan kita nih sampai ke tips masuk BEM. Oke. Nih, yang pengen aku tanya ini adalah sebenarnya hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk BEM gitu. Jadi sebelum mendaftar lah ya, meng-apply gitu. Oke. Hal pertama yang perlu kamu persiapkan adalah dirimu sendiri, kesanggupan dan kesiapan mental ya. Benar. Saya percaya dirimu sendiri gitu. Itu aja sih, nggak ada persiapan yang khusus. Loh, kayak berkas-berkas gitu kan nggak ada? Oh, kalau itu kan persyaratan yang emang sudah ditentukan. Yang ditentukan ya. Maksudnya yang kayak berkas administrasi itu. Ya kalau itu emang kalau di masing-masing setiap pendaftaran interview masuk organisasi itu pasti ada persyaratan mendasar kayak persyaratan administrasi. Jadi ya itu harus dipersiapkan loh. Kalau itu aja belum dipersiapkan, ya terlihat nggak niatnya gitu loh. Tapi yang paling penting adalah persiapan diri ya. Siap nggak? Benar, ya. Tanya dulu diri sendiri, kamu siap nggak? Oke. Apa tujuannya masuk itu juga Iya, ya? benar. Nih, jadi untuk tahap-tahap seleksi di BEM itu biasanya apa Kak? Kalau tahap seleksi itu yang pertama pasti seleksi berkas kan. Berkas. Iya, itu hal yang mendasar kan. Dari sana mungkin hal yang paling pertama dilihat ke minat, seberapa besar sih keinginanmu masuk. Dari berkas aja lah dulu. Kalau misalnya itu nggak lengkap kan terlihat ya. Tidak ada minat yang menaruh minat yang besar. Kalau asal-asal nulis. Iya, benar-benar. Bukan asal nulis sih. Kalau tulisan kan bukan dilihat dari tulisan, dari kelengkapan berkas maksudnya. Ada berkas misalnya kayak misalnya kalau di masuk kuliah pendaftaran. Oke. Kamu dapat prestasi di mana aja, mungkin ada berkas-berkas seperti itu. Biasanya foto, ada diminta kayak foto gitu. Oke. Jangan sampai terus ada miss ya. di mana ya. Minat bakat yang kita pilih. Iya, benar-benar. Saya pengen lebih ke arah mana, nanti masuknya ke arah ke bidang itu sih dia. Oke. Kakak juga sedikit lupa ya berkas-berkasnya itu apa aja, tapi yang jelas pasti ada administrasi awal yang harus dipersiapkan. Itu pasti ada di pamflet penyebaran form pamflet pada saat pendaftaran itu pasti tersedia persyaratan administrasi awal itu apa aja. Oke ya, kamu harus melengkapi A, B, C, D ini itu harus lengkap. Iya. Nah dari situ biasanya panitia BEM ini melihat keseriusan kita ya. Iya, benar. Keseriusan. Berarti ada nih tahap administrasi juga ada yang pernah gagal. Iya, ada. Pasti ada. Dilihat dari administrasi, wah orang ini udah emang nggak asal-asalan gitu, nggak niat. Dari berkas aja kita bisa lihat niat atau enggaknya dia gitu. Oke. Ini kan tahap seleksi nih tadi kan, berarti tadi apa Kak? Tahap administrasi, kemudian yang kedua sebenarnya kalau di PNB sendiri itu langsung sih udah penyebaran pamflet, ada persyaratan yang harus dilengkapi, habis itu langsung dibawa persyaratan, langsung interview dalam 1 hari itu. Oh gitu. Dalam 1 waktu ya. Jadi sistemnya di PNB kita bawa berkasnya langsung ya, langsung berkasnya langsung interview, berarti langsung satu deretan. Iya. Satu deretan. Berarti kalau misalnya dia administrasinya udah gagal dari sana, tapi tetap di interview kok. Tapi interview. Iya, mungkin interviewnya kalau udah nggak terinterest sama pelengkapnya, nggak interest, pasti interviewnya lebih yang nggak interest juga orang yang interview. Kalau administrasinya aja kayak iya. Tapi tahapnya cuma 2 kali ya Kak berarti?
administrasi sama wawancara. Iya, tapi langsung dalam satu waktu. Iya, tapi 2 kali kita ngelakuin tahap kan. Administrasi baru langsung wawancara gitu ya. Iya, langsung dilihat hasil administrasinya dulu, habis itu langsung di interview. Oke, jadi tadi kan udah bahas gimana administrasi itu kan harus lengkap gitu. Iya, benar. Ada nggak kayak syarat khusus bahwa kayak misal nih di pemilihan bidang ya kan kita milih bidang itu kan tadi kalau misalnya udah lengkap nih semuanya udah lengkap. Iya, iya. Ada nggak kayak syarat khusus? Aku misalnya milih bidang pengabdian masyarakat. Iya. Nah, ada nggak syarat khusus di pengabdian masyarakat bahwa oh ini worth it nih. Contoh nih 5 anggota udah bagus misinya. Iya. Nah, gimana cara si pihak BEM melihat bahwa dia ini yang cocok untuk di bagian bidang ini gitu? Iya. Itu biasanya gimana, Kak? Kalau persyaratan khusus sebenarnya nggak terlalu ada ya, tapi yang jelas dia bisa meyakinkan kita. Tapi kalau untuk pengabdian masyarakat ada sih yang ditetapkan. Yang pertama itu tidak mempunyai penyakit yang serius atau penyakit bawaan, karena bidang pengabdian masyarakat itu kan bidang yang kegiatannya semua outdoor dan itu di luar kampus. Jadi harus benar-benar punya stamina yang bagus. Jadi sebenarnya kalau udah ikut organisasi harus punya stamina yang bagus sih. Dalam artian aku bukan menganaktirikan seseorang yang mempunyai suatu hal kekurangan dalam hal kesehatan gitu. Cuman ya benar-benar harus lebih dijaga. Maksudnya kalau misalnya penyakit yang misalnya ada sakit-sakit yang kecil-kecil sih nggak masalah gitu, nggak terjadi, nggak terlalu diperhitungkan gitu. Tapi kalau misalnya suatu hal yang serius mungkin diperhitungkan. Baik itu di bidang apa aja sih, Bidang apa aja ya? Paling lebih ke sana ya. Iya. Oke. Mungkin itu tadi tahap administrasi dan biasanya tahap wawancara. Mungkin wawancara ini ya Kak ya. Kayak apakah diperhitungkan ketika wawancara jalan atau cara bicara gitu ya. Nah, di tahap wawancara di bagian BEM ini ada nggak Kak? Kalau BEM itu kan kita kerja otak dan kerja fisik juga ya. Iya, benar-benar. Nggak bukan untuk mencari model. Jadi cara jalan itu nggak ada dalam penilaian. Aneh aja, gimana pun cara jalan kalian tuh tetap nggak diperhitungkan kok. Tapi yang terpenting ketika kalian interview, organisasi apapun itu, untuk interview apapun itu, satu hal yang harus kalian yakini adalah percaya sama diri sendiri dan tatap mata orang yang menginterview kalian. Kalau misalnya lagi interview, jangan menunduk, jangan matanya kiri kanan. Lihatlah orang itu secara serius, bahwa ketika kalian menatap mata orang yang menginterview kalian, jadi kalian menunjukkan rasa yang interest kepada orang itu ketika kalian menjawab pertanyaan dari yang menginterview kalian. Itu akan menambah poin plusnya. Dan iya, dan jawabnya dengan rasa percaya diri gitu, walaupun nggak tahu itu benar atau salah. Iya benar. Itu poin plus banget ya. Apapun yang bilang yang penting percaya diri aja. Lugas, percaya. Kalau masalah benar atau salah dalam sebuah argumentasi itu kan tidak ada yang membenarkan atau menyalahkan. Namanya pendapat. Namanya argumentasi seseorang gitu tentang suatu hal, ditanyain pendapat gitu, misalnya apa pendapatmu tentang ini gitu. Yang penting lugas dulu jawabnya, lugas, percaya diri, terus tatap orang yang nanyain kamu, jadi pasti lebih meyakinkan gitu. Akan ada nilai plusnya. Bener. Kalau misalnya cara jawabnya juga kalau udah ragu-ragu nggak sih? Ragu-ragu, udah sama diri sendiri dia ragu-ragu, pasti jawaban yang keluar bakal ragu-ragu. Pasti kamu bakal menunduk, samping kiri kanan gitu, udah akan mengurangi nilai dah. Oke, jadi yang penting kayak tadi yang dari awal percaya diri, yakinkan diri, kemudian persiapan ya sih Kak? Mungkin persiapan ngomong kali itu untuk kitanya. Bagus kalau misalnya kamu ada persiapan ngomong misalnya sama temen kayak gitu, cara jawab tuh tambah bagus sih juga. Melatih komunikasi kamu dalam berbicara ataupun melatih mental kamu juga. Mungkin nggak sama juga ya ketika berbicara sama teman dan pada interview langsung, tapi mungkin itu sedikit membantu gitu. Untuk kita latihan. Iya, untuk kita latihan. Yang penting tidak ada syarat khusus kayak harus jalannya gitu. Ya, nggak ada. Yang penting kalau berbicara lah ya, layaknya sopan santun dalam berbicara dengan orang lain ya. Iya. Oke. Nih, yang paling ditunggu-tunggu Kak adalah pertanyaan yang sering muncul di BEM. Apa yang ditanyakan biasanya? Kenapa? Pasti pertanyaan kenapa. Oke. Kenapa kamu memilih
memilih ikut BEM gitu? Atau kenapa kamu ikut interview untuk menjadi BEM, gitu, menjadi seorang BEM apa gitu? Itu pasti selalu pertanyaan dimanapun itu, untuk interview apapun pasti pertanyaan kenapa, mengapa itu selalu dipertanyakan. Ya, nggak ada yang lain lagi? Ya banyak sebenarnya, tapi hal mendasar itu pasti pertanyaan kenapa kamu ikut ini, kenapa kamu milih ini gitu. Biasanya gitu ya? Iya. Kalau ini biasanya ada nggak? Aku pernah ikut kepanitiaan itu ditanya kayak pemilihan psikologi gitu loh. Oh pasti. Itu ada ya juga? Ada, itu pasti ada. Mungkin di beberapa kali kesempatan itu ada terselip pertanyaan-pertanyaan psikologi. Iya. Itu untuk nentuin kepribadian ya? Iya, kepribadian seseorang. Apa lagi ya? Kayaknya juga bukan hanya dalam ikut organisasi, kalau kita coba lihat dalam dunia kerja juga pasti ada pertanyaan psikologi. Dalam hal apapun pasti ada pertanyaan psikologi. Biasanya tuh yang dilihat BEM itu kepribadian, Iya. atau dia cocok nggak di bidang itu, atau yang lain yang dilihat biasanya? Psikologi yang melihat itu. Ya, yang pertama pasti pertama kali dia masuk itu pasti tata cara dia sopan santun gitu. Saya tata keramanya dia dalam mengikuti interview itu pasti yang pertama. Tata krama, tata cara dia, gimana dia menyikapi diri ketika dia interview, itu pasti yang pertama kali dilihat. Habis itu yang kedua, apakah dia mempunyai seorang potensi meyakinkan untuk memilih dia, maksudnya mengemban tanggung jawab tuh, adakah dia potensi mengemban tanggung jawab yang serius gitu untuk mengikuti organisasi ini kayak gitu. Lalu kalau ke bidang itu juga ada beberapa pertanyaan khusus ke arah bidang. Ada kok, nanti kalau misalnya di masing-masing bidang tuh emang ada pertanyaan umum dan khusus. Ya. Kalau ini maksudnya yang kayak tes psikologi yang kayak pilih gambar gitu biasanya ada nggak? Kayak kamu milih gambar lingkaran, segitiga atau apa gitu? Ada ya? Ada tergantung gitu ya? Iya. Yang jelas ada pertanyaan psikologi, entah itu mungkin langsung dengan bentuk gambar diminta ataupun pilihan gitu. Tapi itu mengarah ke pilihan untuk menilai psikologinya, untuk menilai kepribadian seseorangnya sih. Pasti ada 1-2. Tapi psikologinya hanya dilihat apakah kayak cocok dia di bidang mana, apa nggak dia cocok di bidang ini. Ada. Biasanya kayak pengaruh gitu ya? juga sih dia. Untuk biasanya ngeliat-ngeliat gitu. Iya. Lagi satu. Ketika kalian nggak mungkin menyadari diri ketika ada public speaking yang kurang, jangan takut, jangan ragu kalau misalnya ada kurang public speaking. Jadi penilaian itu bukan hanya dari cuman public speaking aja gitu, ada beberapa aspek yang dinilai juga kok. Kesungguhan kalian dalam mengikuti interview itu. Sikap kalian, kesungguhan kalian, walaupun komunikasi kalian tidak terlalu bagus, tetapi jawaban kalian tuh menentukan. Walaupun kalian, yang tadi kakak bilang tuh kan lugas dalam menjawab itu bagus gitu, tapi ketika memang kalian menyadari bahwa komunikasi kalian ada yang kurang, ada kekurangan dalam komunikasi itu masih wajar kok. Nanti karena kalian disinilah nanti kalian belajar gitu. Jadi jangan sampai patah semangat kalau misalnya aku bilang harus lugas atau seperti ini. Itu ada suatu bentuk untuk mendorong kalian agar lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Benar. Itu tadi dia teman-teman tentang seputar cara masuk BEM dan langkah-langkahnya dan tips-tipsnya. Teman-teman bisa catat, dan ini mungkin juga bisa diaplikasikan ke organisasi lain ya. Aku yakin sih hampir kurang lebihnya sama. Dan buat teman-teman yang masuk BEM ataupun lulus BEM ini pada tahun ini, aku pengen bilang juga jangan pernah berpuas diri dengan apa yang sudah teman dapatkan. Dan satu lagi, harus bertanggung jawab apa yang sudah teman pilih. Oke teman-teman, itu dia sekian dari informasi dari Kak Utami. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video ya.